Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, kita akan melanjutkan materi kita di pembelajaran 5 dan 6 subtema 3 di buku tema D. Ya, sekarang buka bukunya halaman 103. Di sini kita akan belajar pembelajaran 5 mata pelajaran IPS ya, mengenai kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Oke, ya, jadi kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Perlu kita ketahui di setiap daerah memiliki karakteristik pekerjaan atau bidang usaha yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Misalkan ya, di setiap daerah ya, di setiap daerah memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Ada jenis mata pencariannya mulai dari bidang pertanian dan ada juga di bidang perindustrian. Nah, yang kita bahas di sini adalah kita akan bahas mengenai industri batik ya. Nah, di sini ada contoh gambar yaitu membuat batik tulis. Nah, di sini ada gambar membuat batik tulis dan membuat batik cap ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai proses pembuatan batik pada bagian-bagian berikut. Nah, di sini ada sekarang buka bukunya halaman 104 ya. Di sini ada proses pembuatan batik. Yang pertama itu ada perkebunan kapas ya. Nah, sebelum menjadi benang, yang pertama itu perkebunan kapas diolah yaitu serat kapas dipintal menjadi benang lalu menjadi kain. Nah, jadi asal kain itu dari perkebunan kapas. Nah ya, lalu selanjutnya kain siap digunakan. Nah ya, setelah serat kapas dipintal menjadi benang ya, lalu menjadi kain dan kain siap digunakan. Setelah kain siap digunakan ya, proses menggambar pada batik, motif batik di atas kain. Nah, seperti ini contoh gambarnya ya, proses menggambar motif batik di atas kain. Lalu setelah menggambar batik ya, melanjutkan melukis kain dengan lilin menggunakan canting atau cap. Nah, menggunakan canting atau cap ya. Nah, lalu selanjutnya proses pewarnaan dengan merebus kain ke dalam larutan pewarna. Setelah melukis kain dengan menggunakan lilin ya, dengan lilin menggunakan canting atau cap ya, proses pewarnaan dengan merebus kain tersebut ke dalam larutan pewarna. Nah, seperti ini cara perebusannya ya. Lalu selanjutnya setelah itu proses pencucian dan penjemuran. Nah, setelah kain direbus dengan pewarna, lalu diangkat dari rebusan dan dijemur ya, hasil proses pencucian tadi dijemur ya. Lalu selanjutnya kain batik dipasarkan dan siap beli oleh konsumen ya. Nah, beginilah hasil akhir kain batiknya ya. Oke, selanjutnya buka buku halaman 106 ya, mengenai apresiasi hasil karya seni menggambar ya. Nah, karya seni dapat dibedakan menjadi dua ya. Karya seni dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu karya seni 2 dimensi dan ada juga karya seni 3 dimensi. Nah, karya seni 2 dimensi itu contohnya gambar dan lukisan. Nah, gambar dan lukisan berarti gambar A atau gambar B ya, kira-kira karya seni 2 dimensi. Nah, karya seni 2 dimensi itu contohnya di gambar B ya. Karena kenapa? Itu sebuah gambar dan lukisan. Nah, lalu kalau karya seni 3 dimensi itu contohnya adalah patung. Nah, seperti gambar di gambar A. Di gambar A itu ada patung kuda ya. Nah, kalau kita ada juga patung di Palembang ini, misalkan di Benteng Kota Besar itu ada patung ikan belido. Nah, itu patung ikan belido yang terdapat di Benteng Kota Besar itu termasuk dalam seni 3 dimensi ya, karya seni 3 dimensi yang patung belido di arah Benteng Kota Besar ya. Nah, lalu setelah kita melihat karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi, hasilnya kita pajang ya, kita pajang. Lalu nanti ada orang yang menilai hasil dari karya kita ya.
Nah, itu lalu kita apresiasi. Nah, apresiasi itu menilai, Nak, ya. Telah teacher jelaskan di pelajaran sebelum-sebelumnya mengenai mengapresiasi hasil karya seni, menggambar ya. Atau hasil karya seni seperti yang waktu pada pembelajaran sebelumnya ada mengapresiasi karya seni kolase, montase, ya, mozaik. Nah, ini mengapresiasi hasil karya seni menggambar, sama saja ya. Mengapresiasi itu artinya menilai ya. Oke, selanjutnya buka pembelajaran 6 halaman 109 ya. Menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita. Nah, ini ya, menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita ini sudah dijelaskan ya di, kalau nggak salah, di subtema 2 pembelajaran 6 juga ya. Menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita. Jadi teacher tidak perlu lagi untuk menjelaskannya ya. Kalian teacher harapkan sudah paham ya apa itu menilai pesan moral dalam cerita. Sekarang buka bukunya, lanjut pelajaran halaman 112. Mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya, dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada gambar ya. Membantu adik belajar. Nah, membantu adik belajar itu merupakan sikap tolong menolong atau tidak? Ya, pastinya sikap tolong menolong ya, karena kita membantu adik dalam belajar ya. Nah, sikap tolong menolong itu sikap menolong itu termasuk dalam nilai-nilai Pancasila, Nak, ya, termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Di sini ada gambar juga menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain itu juga termasuk nilai-nilai Pancasila ya. Lalu bangga memakai barang buatan dalam negeri. Nah, jadi kita harus bangga memakai produk di dalam negeri. Jadi kalau kita membeli sesuatu ya, membeli sesuatu yang kita inginkan, belilah produk kita yang di dalam negeri terlebih dahulu ya. Itu merupakan sikap nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya menghormati orang lain. Nah, kita wajib ya, harus menghormati setiap orang, apalagi orang yang lebih tua ya, orang lebih tua dari kita. Nah, tapi ya, kita menghormati orang lebih tua daripada kita juga harus saling hormat ya, walaupun kita seumuran. Jadi setiap orang itu kita harus saling hormat. Karena kenapa? Sikap saling menghormati itu juga termasuk dalam nilai-nilai Pancasila ya. Oke. Materi kita pada pembelajaran ini sudah habis ya. Nanti kita akan mengadakan penilaian harian ya. Semoga apa yang teacher jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi.